Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahida dengan NIM H021823 dari kelas Pendidikan Matematika B angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan alat peraga saya yang berjudul Bangun Ruang Penambah Ilmu. Lingkup materi dari Bangun Ruang Penambah Ilmu adalah materi bangun ruang. Yang saya ambil di sini adalah bangun ruang kubus. Adapun bentuk bangun ruang dari alat peraga saya adalah kubus seperti ini. Kemudian nama bangun ruang penambah ilmu karena bentuknya bangun ruang kubus. Kemudian kata penambah ilmu itu diambil dari isi dari bangun ruang ini. Terdapat ringkasan materi, yakni penambah ilmunya nanti. Kemudian sebelum mendemonstrasikan alat peraga saya lebih jauh, alat peraga ini pernah saya dapatkan sewaktu SD dulu. Namun alat peraga ini masih terbilang sangat sederhana dan sangat mudah rusak. Waktu SD saya menggunakan kertas yang biasa kita gunakan untuk mencatat. Kita diberi tugas oleh guru untuk membuat alat peraga sesuai dengan jaring-jaring. Makanya saya angkat kembali alat peraga ini untuk dimodifikasi dengan menggunakan kertas yang lebih bisa dikatakan mungkin lebih bertahan lama. Dan mengenai mudah membuat atau yang samanya adalah sama-sama bentuk kubus, tapi yang saya modif lagi adalah tambahan ringkasan materi di dalamnya, karena pengalaman saya sewaktu dulu kita hanya membuat saja, namun ringkasan materi yang dijelaskan oleh guru terkadang untuk 1 hari 2 hari ke depannya sudah kita sedikit lupa. Makanya saya tambahkan ringkasan materi di dalamnya sebagai memori untuk ingat kembali, oh kubus itu seperti ini. Adapun tujuan dan manfaat dari alat peraga saya adalah pertama, untuk membantu siswa agar lebih mudah memahami materi. Alat peraga ini sangat bertujuan untuk membuat siswa lebih mudah memahami materi. Yang kedua, siswa lebih semangat dalam belajar. Siswa lebih semangat dalam belajar karena siswa dilibatkan langsung untuk pembuatan alat peraga ini. Kemudian siswa mampu mengetahui bentuk jaring kubus dan bentuk kubus dalam 3 dimensi. Ini artinya siswa ini dapat melihat secara langsung tanpa dengan gambar saja bahwa bentuk kubus itu seperti ini dalam bentuk 3 dimensinya. Yang keempat, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran karena bisa dikatakan 50% siswa ikut andil dalam pembuatan alat peraga ini. Kita dapat membuatnya dalam beberapa kelompok. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menerapkan cara pembuatan alat peraga ini ke bangun ruang yang lain. Tujuan dari pembuatan alat peraga ini juga agar siswa dapat menerapkan hal yang sama ke bangun ruang yang lain. Kemudian kita masuk di langkah-langkah penggunaan alat peraga ini. Alat peraga ini dalam penggunaannya tidak memiliki kerumitan, karena kalau penggunaannya saja kita cukup memperlihatkan alat peraga ini dan menjelaskan bagaimana itu tentang kubus, bagaimana unsur-unsur kubus, dan lain sebagainya tentang materi-materi kubus. Jika siswa senang dengan mendengarkan dan melihat, siswa dapat membaca sambil mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Tetapi bukan hanya cara penggunaan ini, alat peraga ini mengenai langkah-langkah penggunaannya sebenarnya lebih banyak
cara pembuatannya, karena siswa dilibatkan langsung di dalamnya, mulai dari pembuatan pola dengan menggunakan jaring-jaring kubus, kemudian kita lem, kemudian kita gunting baru kita lem, kemudian kita buatkan dulu isian materi atau singkatan materi. Singkatan materi ini sembari siswa mengerjakan bangun ruangnya, siswa dapat mencatat, siswa yang lain dapat mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Karena di sini kita belajar sambil bermain. Bermain dalam konteks kita bermain membuat alat peraga ini. Siswa pun lebih akan mudah tertarik mengenai warna dari alat peraga ini. Sebenarnya warna alat peraga ini warna-warni, cuman karena sekarang lagi pandemi, saya kesulitan menemukan kertas manila yang warna putih. Makanya saya ambil kertas manila yang warna kuning, karena itu saja yang tersedia. Makanya warna dari alat peraga ini tidak terlalu mencolok. Tapi sebenarnya alat peraga ini jika dilihat langsung adalah warna-warni. Jika kertas manila ini warna putih akan lebih menarik, karena siswa akan lebih semangat dalam belajar. Alat peraganya menarik, materinya pun jika disampaikan sembari mereka melakukan ini, mereka pun lebih akan paham. Misal sembari mereka contohnya pada saat mereka menggambar pola jaring kubusnya, kita menjelaskan atau dari seorang guru menjelaskan bahwa kubus itu terdiri dari beberapa rusuk, yakni 12 rusuk dan memiliki 6 sisi. Kita dapat menunjukkannya. Kemudian kubus memiliki 8 titik sudut. Dari situ pun kita juga dapat menunjukkannya dari jaring-jaring kubusnya. Dari hal ini siswa akan lebih mudah memahami bahwa di sini letak titik sudutnya, di sini letak rusuknya kalau apabila kubus ini kita buka. Jadi dari alat peraga ini mungkin sesimpel itu. Untuk bertahan dari beberapa lama, kubus ini akan bertahan lama apabila kita jauhkan dari jangkauan anak yang dibilang balita. Pokoknya alat peraga ini baru kita akan ambil ketika kita akan gunakan, karena alat peraga ini terbuat dari kertas dan di dalamnya ini tidak ada ruang hampa di dalamnya. Maksudnya tidak ada kerangka yang akan membuat dia keras di dalamnya. Jadi jika ditindih, alat peraga ini akan mudah penyok. Kemudian mengenai ini bertahan lama juga. Yang penting kita jauhkan dari air dan tempat tinggi, karena apabila benda ini jatuh, benda ini akan penyok atau gepeng. Mungkin itu saja demonstrasi alat peraga dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.